Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan saya Nurul Amira, mewakili Dr. Tin Herawati selaku Ketua Program Sekolah Keluarga Berkualitas. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan program SKB 2025. Baik, selanjutnya. Latar belakang dari SKB merupakan program pemberdayaan keluarga yang diinisiasikan oleh Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim bekerja sama dengan Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB. SKB hadir dari sebuah keyakinan sederhana. Ketika kita memperkuat keluarga, kita sebenarnya sedang memperkuat bangsa. Program ini lahir dari kebutuhan untuk memperkuat kualitas keluarga Indonesia, bukan hanya pada aspek pengetahuan, tapi juga kemampuan pengasuhan, manajemen sumber daya, hingga stimulasi tumbuh kembang anak. Harapannya, keluarga mampu menjalankan fungsi secara optimal, sehingga terbentuk keluarga berkualitas yang berdaya dan mampu melindungi anak dari berbagai resiko, termasuk stunting. Baik, selanjutnya. Mekanisme mencapai keluarga berkualitas, di mana kerangka Herawati et al. 2021 menjadi landasan kuat, yakni bukan hanya tentang teori, tapi menemani keluarga memahami dirinya, di mana bagaimana mengasuh dengan cinta, asuh, bagaimana mengelola sumber daya yang terbatas, bagaimana menciptakan rumah tangga yang aman bagi tumbuh kembang anak. Karena keluarga bukan hanya tempat tinggal, keluarga adalah tempat pulang yang membentuk karakter seorang manusia. Baik, selanjutnya. Baik, skema 2025 ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu dosen atau tenaga ahli itu kita turunkan ke desa-desa binaan. Saat ini kami mengundang desa binaan untuk ke ATP atau ke IPB, di mana fasilitator atau perwakilan dari desa binaan membina 10 keluarga binaan. Baik, selanjutnya. Berikut adalah tim pengejar SKB 2025, di mana ada Dr. Tin Herawati sendiri, kemudian ada Prof. Eis, ada Prof. Dwi Hastuti, dan Dr. Melanie Latifah, Prof. Lili Nur Yulianti, dan kemudian ada Dr. Istiqlaliah. Baik, selanjutnya. Baik, mekanisme pelaksanaan yakni pertama ada persiapan. Persiapan ini dilakukan dengan penyusunan materi, kemudian post-test, dan kemudian kolaborasi dengan desa binaan. Dan selanjutnya ada training of trainer atau TOT, di mana eh, fasilitator itu diundang ke IPB dan kemudian fasilitator tersebut melakukan praktik atau menyampaikan materi yang telah disampaikan di TOT kepada keluarga binaannya secara mandiri. Dan selanjutnya mereka kemudian diwisudakan di IPB, baik itu fasilitator maupun keluarga binaan. Selanjutnya, hasil dari kegiatan program SKB ini, yakni melalui pretest dan posttest kami mencatat peningkatan pengetahuan peserta pada beberapa aspek penting. Yang pertama, ketahanan keluarga dan 1.000 hari pertama kehidupan dalam pencegahan stunting, kemudian penerapan asa asi asuh dalam pengasuhan, pemahaman karakteristik berduta dan lingkungan tumbuh kembang optimal, pengelolaan keuangan dalam keluarga, nilai anak sebagai investasi keluarga, fungsi keluarga dalam mencegah stunting. Setiap peningkatan pengetahuan menjadi tanda bahwa satu keluarga sedang bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Baik, selanjutnya. Program ini melibatkan 56 fasilitator dari Desa Lingkar Kampus, kemudian 130 fasilitator nasional dari 17 provinsi, di mana secara total program ini mendampingi 1.800 keluarga binaan. Next, selanjutnya. Baik, tahun ini SKB juga bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Bekasi dengan melibatkan 56 fasilitator di kawasan Kabupaten Bekasi. Baik, selanjutnya. Capaian keluarga, eh, maaf, capaian keluaran program SKB tahun ini meliputi 35 publikasi media massa, 2 publikasi jurnal pengabdian, 4 hak kekayaan intelektual atau HAKI. Output ini menunjukkan bahwa program SKB tidak hanya memberikan dampak sosial, tapi juga memperkuat kontribusi akademik dan inovasi.
Baik, selanjutnya manfaat dan dampak di mana program ini dirasakan oleh seluruh pihak, di mana perusahaan atau mitra yang terlibat dalam program ini dapat meningkatkan dampak sosial dan pencapaian KPI program CSR, dan kemudian fasilitator maupun keluarga binaan juga eh, mendapatkan pengetahuan, keterampilan untuk kualitas pengasuhan, dan kemudian pemerintah ini juga sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuatkan keluarga dan pencegahan stunting, dan kemudian pembangunan berkelanjutan, di mana program ini mendukung pencapaian SDGs khususnya pada nomor 3, 4, 5, dan 10. Dengan demikian, SKB tidak hanya memperkuat keluarga, tapi juga menjadi jembatan sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan sektor swasta. Baik, selanjutnya, melalui seluruh rangkaian kegiatan di tahun 2025, SKB berkomitmen untuk terus mewujudkan moto keluarga cerdas, anak berkualitas. Ketika kita mengubah satu keluarga, kita sedang mengubah masa depan satu generasi. Ketika ribuan keluarga bergerak bersama, kita sedang mengubah masa depan bangsa. Melalui SKB, kita belajar bahwa keluarga bukan hanya tempat membesarkan anak, tetapi tempat membesarkan harapan. Dan harapan itulah yang akan menerangi perjalanan Indonesia ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.